Gitar. Oh iya, aku baru inget. Ibunya Wulan itu pernah bilang Wulan itu ditabrak sampai mati di jembatan Kurusetra. Dan banyak arwah-arwah jahat yang gangguin orang, ya berasalnya dari jembatan maut itu. Terus sekarang kayak gimana, Put? Kita nggak bisa ngeluarin abangnya dia dari penjara. Oh, kesalahannya udah jelas kok. Ngilain nyawa orang. Tapi nggak bisa kita biarin juga di dalam situ. Gimana kalau kita ke lapas aja? Kita ketemu Baskoro, coba negosiasi. Nggak akan keluar sampai Baskoro dibebasin. Terserah gimana caranya. Dia kakak kesayangan gua. Sur. Apa lu? Ini kesiniin atuh. Gua nggak ada urusannya sama lu ya. Mau kakak lu di penjara itu bukan urusan kita. Sekarang keluar dari temen gua. Sur, ambil tali. Pegangin aku. Ayo Jo, mau Jo. Ada waktunya itu mah. Diam. Dia di penjara 10 tahun. Pegangin Jo. Pegangin Jo. Galak ya. Diam. Waduh. Gitu. Ikut Jo. Putra. Halo, Put. Halo Van. Jo, udah baik-baik aja kan? Gue baik-baik aja kok, udah gak diganggu hal-hal goib lagi. Oh gitu, gini Van. Gue butuh bantuan lu Van. Apaan sih, Put? Ngomong aja kali. Kenapa? Gini Van, di highlight.com pernah lu tulis nggak soal narapidana namanya Baskoro yang dihukum selama 10 tahun penjara? Kriminal bukan bidang gue sih, tapi ntar gue coba tanya temen gue ya. Emang kenapa sih, Put? Iya, gini Van. Ini si Algis kesurupan. Kesurupan arwah adiknya Baskoro. Seriusan loh? Iya, jadi arwah adiknya itu minta supaya kakaknya dibebasin dari hukuman penjaranya. Oke. Secepatnya gue kabarin lu ya. Iya. Makasih ya, Van ya. Iya, ntar lagi tanyain. Gue akan selesaiin masalah lu. Tapi tolong keluar dari tubuh temen gue. Gua nggak percaya. Gua akan menetap terus di tubuh temen lo. Mending lo kerja sekarang. Ini si Neng Terry nggak usah dikasih tahu. Ya janganlah. Nanti reaksi kodamnya Terry itu bisa ngebahayain si Algis. Ya walaupun yang diserang tuh arwah yang rasukin dia. Iya juga sih. Van, lu ngapain kesini? Ya gue mau ngasih info yang lu minta tadi. Ya kan bisa lewat handphone aja, nggak ngerepotin kayak gini. Sekalian gue mau angkat beritanya ya. Oh, iya boleh, tapi nanti itu kita bahas. Ini sekarang info yang lu dapat apa? Oke. Jadi gini, Baskoro nabrak orang sampai mati, terus dia di penjara 10 tahun. Dan lu tahu siapa korbannya? Siapa? Wulan. Lah, Wulan yang neror lu. Dan TKP-nya di jembatan Kurusetra. Gitar. Oh iya, aku baru inget. Ibunya Wulan itu pernah bilang Wulan itu ditabrak sampai mati di jembatan Kurusetra. Dan banyak arwah-arwah jahat yang gangguin orang, ya berasalnya dari jembatan maut itu. Terus sekarang kayak gimana, Put? Kita nggak bisa ngeluarin abangnya dia dari penjara. Oh, kesalahannya udah jelas kok. Ngilain nyawa orang. Tapi nggak bisa kita biarin juga di dalam situ. Gimana kalau kita ke lapas aja? Kita ketemu Baskoro, coba negosiasi. Percuma! Kakakku bukan orang bodoh. Ya gini aja. Sur, Jo, lo pokoknya jagain Algis, jangan sampai kemana-mana. Lo jagain dia. Gue sama Vanya ke lapas, ya? Udah jangan ikut, udah di sini aja. Pokoknya ingat, jangan bilang Algis kesurupan. Diam-diam aja.
Makasih ya Pak, kembaliannya ambil aja. Oh iya, makasih Mbak. Tab gue ketinggalan di mobil. Lo balik lagi ke markas TGS? Ini gue mau minta file fotonya aktivitas Paranormal TGS. Terus cuman ada di laptopnya Putra. Jadi gue balik lagi ke sini. Ter, ikut gue dulu ya. Ngapain? Udah nanti lu juga tahu. Yuk. Put, kita tuh ngapain sih ke lapas? Ada apaan sih sebenarnya? Kok nggak biasanya kok geradakan kayak gini? Iya, jadi Algis tuh kesurupan sama arwah adik salah satu narapidana di sini. Hah? Seriusan? Serius, Ter. Jadi arwahnya itu minta tolong sama tim TGS. Ya, buat ngebebasin kakaknya dari hukuman penjara 10 tahun. Ya, jadi kita kesini tuh mau coba negosiasi. Terus kita ngejelasin dulu masalahnya, baru kita nanti cari solusinya. Nah, Kok gue nggak dikasih tahu sih dari awal? iya, gue jaga-jaga aja, Ter. Daripada nanti yang jagain lu ngelakuin hal-hal yang di luar dugaan. Lo punya kodam? Ya udah yuk. Mas Baskoro. Iya. Kalian tadi yang dibilang petugas lapas ya? Dari tim TGS mau cari saya? Iya, Mas. Tadi kita minta izin di luar untuk mau nyampein hal yang penting buat Mas Baskoro. Soal apa ya? Mungkin yang akan saya sampaikan akan bikin Mas Baskoro tersinggung, jadi saya minta maaf ya, Mas ya. Udah nggak apa-apa, ngomong aja. Gini, Mas. Jadi arwahnya adiknya Mas Baskoro itu rasukin teman saya. Dan dia bilang katanya minta Mas Baskoro itu dibebaskan dari hukuman penjaranya. Gatot. Dia emang peduli banget sama saya. Dan dia udah nganggap saya sebagai kakaknya sendiri. Saya merasa sangat kehilangan atas kematiannya dia. Dan saya juga nggak sempat ngurus jenazah dia sampai masuk ke kubur. Karena saya udah masuk ke penjara. Maaf Mas, kalau berkenan bisa nggak diceritain ke kita gimana kejadiannya sampai ada peristiwa kecelakaan itu? Jadi pada saat itu, saya sedang mabuk berat dan waktu itu saya lagi nyetir. Saya nyesel banget. Dan itu seperti karma yang buruk buat saya. Adik saya meninggal di jembatan yang sama. Jembatan Kurusetra. Tapi saya juga nggak heran sih. Kalau arwah adik saya merasuki teman kamu. Karena jauh-jauh hari dia juga datang ke saya. Sama dengan arwah perempuan itu. Mungkin ini memang hukuman alam gaib buat saya. Dan saya juga ngaku saya salah. Kita turut prihatin, Mas. Ya semoga Mas Baskoro bisa sabar ya ngejalanin ujian ini. Saya boleh pinjam handphone kamu? Oh, buat apa, Mas? Saya mau kirim pesan untuk adik saya. Nanti kamu kasih lihat ke dia ya. Iya, Mas. Silakan, Mas. Gis, saya tahu kamu di dalam sini, Gis. Lawan atuh, jangan mau dikendalikan sama arwah penasarin. Itu kayak film-film horor. Lawan, inget gak kita sering ini nih. Hei, hoi. Ini saya kenapa diikat? Hah? Engap, lepasin atuh. Ini Agis bener? Pengap, lepasin. Asli, ini mah, gitu atuh, Gis.
Udah, jangan mau keserupin lagi lah. Capek. Jo, kok dilepasin? Si Alis udah sembuh. Hantunya udah keluar, Sur.